under Joe? Well, of course, everybody knows it's a difficult group, but we know Saudi Arabia. We played against them already in the group. Iraq is a very difficult opponent, but the most important thing is to prepare ourselves very good for both games and be prepared to face a difficult moment and stay as a team. Menjelang laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak, daftar skuad timnas Indonesia resmi diumumkan. Tapi di balik nama-nama itu, ada 5 fakta mengejutkan yang tak semua orang tahu. Dari pemain dengan caps terbanyak, top scorer abadi, hingga kombinasi muda senior yang bisa jadi senjata rahasia. Fakta-fakta ini bisa jadi penentu perjalanan Garuda di kualifikasi. Reporter melaporkan bahwa dalam daftar pemain terbaru Timnas Indonesia, nama Rizky Ridho menempati posisi teratas sebagai pemain dengan caps terbanyak. Meski baru 23 tahun, Ridho sudah tampil bak kapten tanpa ban kapten, seolah-olah dia penjaga kos-kosan yang rajin ngingetin jam malam. Fans menyebut Ridho sebagai tembok kokoh yang tak kenal kompromi. Bahkan ada yang bercanda, kalau Ridho pasang badan, striker lawan lebih baik cari ojek online pulang. Pengalaman panjangnya di lapangan membuat dirinya dipercaya Patrick Kluivert untuk menjadi tulang punggung pertahanan Garuda. Jadi bisa dibilang, kalau lini belakang timnas itu sebuah rumah, maka Ridho adalah pagar besi plus bonus gembok digital biar makin aman. Dalam catatan resmi, Egy Maulana Fikri tercatat sebagai top scorer di skuad saat ini. Walaupun karirnya sempat naik turun, Egy tetap menjadi tumpuan serangan. Dengan insting mencetak golnya, banyak yang bilang Egy ini mirip kayak wifi cafe. Kadang hilang, kadang nyambung, tapi kalau lagi stabil bisa bikin semua orang happy. Netizen pun menjuluki Egy sebagai ATM gol timnas, karena setiap kali peluang datang, seperti tinggal masukkan kartu, tekan pin dan saldo gol pun keluar. Reporter menyebut bahwa status ini bukan hanya prestasi, tapi juga bukti Egy masih relevan dalam formasi timnas meski sempat absen dari sorotan. Skuad yang dipanggil kali ini memperlihatkan perpaduan unik antara pemain senior seperti Jordi Amat dan pemain muda seperti Marcelino Ferdinand. Kombinasi ini menurut analis ibarat nasi padang. Ada rendang yang kuat dan tahan lama, tapi ada juga sambal hijau yang pedasnya bikin segar. Pemain senior membawa pengalaman, sedangkan yang muda bawa semangat berlari tanpa takut kehabisan baterai. Netizen pun menulis komentar lucu. Kalau senior kasih arahan, anak muda tinggal gaspol kayak motor baru keluar dilar. Perpaduan inilah yang memberi warna berbeda bagi tim keluarga. Reporter juga menyoroti bahwa skuad kali ini diisi pemain dari berbagai liga, baik lokal maupun luar negeri. Ada yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia, ada pula yang tampil di Eropa. Ibarat playlist musik di ponsel, timnas kita punya campuran dangdut, K-pop, dan EDM dalam satu folder. Patrick Kluivert seperti DJ yang pintar meramu, menyatukan pemain dengan tempo berbeda agar bisa menghasilkan irama permainan yang kompak. Publik menyebut ini sebagai bukti bahwa sepak bola Indonesia makin punya magnet di level internasional, meski kadang masih kalah kalau lawan VAR, ya itu musuh semua tim Asia Tenggara. Nama-nama baru yang dipanggil kali ini cukup menyita perhatian publik. Reporter mencatat bahwa ada beberapa wajah segar yang dianggap bisa memberi kejutan untuk lawan. Netizen pun langsung bereaksi dengan komentar jenaka. Awas Arab sama Irak, jangan sampai kaget kayak buka kulkas tengah malam ternyata ada cicak. Pemanggilan pemain baru memberi sinyal bahwa Patrick Kluivert berani ambil risiko untuk menambah variasi strategi. Meski belum banyak pengalaman, wajah-wajah ini bisa jadi kartu as yang muncul tiba-tiba, kayak nemu uang kertas di saku celana lama. Pelatih Patrick Kluivert selalu dikenal dengan kejutan dalam memilih skuad. Kali ini pun komposisi pemain terbilang fleksibel. Reporter menggambarkan strategi ini seperti main catur. Kadang kuda lompat 2 langkah, kadang pion nyelonong jadi ratu. Netizen bahkan ada yang bilang formasi Sin itu kayak warung Indomie, bisa di-custom sesuai selera, mau pakai telur, kornet, atau cabai 10 biji. Pendekatan ini membuat lawan sulit menebak pola permainan timnas. Yang jelas Patrick Kluivert tidak ingin sekedar tampil, tapi memberi gebrakan melawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak.
Reporter menegaskan bahwa dukungan supporter selalu jadi faktor penting. Setiap pengumuman skuad, antusiasme fans luar biasa. Dari komentar di media sosial terlihat ekspektasi tinggi, mulai dari harapan lolos hingga doa panjang ala khutbah Jumat. Bahkan ada supporter yang bercanda, kalau timnas menang, utang warung saya lunas otomatis. Suasana dukungan ini memberikan semangat tambahan bagi pemain, meski kadang ekspektasi bisa berubah jadi tekanan. Bagaimanapun, energi supporter adalah bahan bakar utama Garuda untuk terbang lebih tinggi. Selain Rido dan Egy, ada beberapa pemain lain yang punya catatan unik. Misalnya, ada yang dikenal jarang absen dari panggilan. Ibarat murid rajin selalu hadir di kelas walau guru killer. Reporter menyebut bahwa kehadiran pemain-pemain ini memberi stabilitas. Netizen menambahkan komentar kocak. Dia mah pemain bukan manusia, kayak bot ML, online terus. Fakta ini menunjukkan konsistensi yang jadi modal penting, apalagi jelang lawan tim kelas berat. Skuad kali ini dirancang agar bisa fleksibel dengan rotasi. Reporter menggambarkan situasi ini seperti acara TV. Kalau host capek, ada co-host yang siap ambil alih. Dengan banyaknya pemain serbaguna, timnas bisa ganti pola kapan saja tanpa kehilangan kualitas. Netizen pun menimpali dengan humor. Rotasi timnas kayak kipas angin. Kalau level 1 kurang, tinggal putar ketiga, langsung kencang. Strategi rotasi ini akan jadi kunci penting untuk menghadapi jadwal padat dan lawan yang fisiknya kuat. Akhirnya, reporter menutup dengan menyoroti target besar timnas Indonesia di laga krusial ini. Lawan berat menanti, tapi skuad yang dipanggil punya bekal mental dan taktik. Targetnya jelas, mencuri poin dan menjaga asa di kualifikasi. Netizen pun ada yang menulis, pokoknya jangan kalah mental, kalah skor masih bisa diterima, asal jangan kalah gaya rambut. Dengan skuad campuran berpengalaman dan segar, Indonesia berharap bisa memberi kejutan. Semua mata kini tertuju pada pertandingan ini, layaknya nungguin hasil ujian diumumin guru di kelas.